Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sampurasun. wabarakatuh. Rampes. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Saya merasa berbahagia, berbangga hari ini bisa bertemu dengan semua keluarga besar Dinas Pendidikan, mulai dari para kepala sekolah, SD, SMP, para pengawas, para guru, wakil kepala sekolah, kemudian juga anak-anakku sekalian. Hari ini merupakan hari pertama tahun pelajaran baru, hari pertama kalian bergabung dengan sekolah yang kalian pilih, yang di SMP, yang di SD. Saya tahu pada forum ini banyak sekali anak-anak dari SMP yang bergabung dengan acara ini, dan saya mengucapkan selamat datang, selamat bergabung menjadi warga sekolah di jenjang SMP dan di tingkat sekolah dasar. Ini adalah kondisi di mana zaman memaksa kita, memaksa kalian semua, memaksa siswa-siswa, memaksa para kepala sekolah, para guru, para pengawas untuk beradaptasi dalam sisi pembelajaran. Belajar harus seperti apa? Belajar beradaptasi dengan situasi hari ini. Dulu kita mengajar, dulu kita belajar, dulu kita memimpin sekolah adalah kebiasaan yang sudah biasa. Datang ke sekolah, menyiapkan rencana pembelajaran, berdiri di depan para siswa, dan siswa juga sama seperti itu. Kepala sekolah juga sama. Datang ke sekolah, memeriksa tata kelola sekolah seperti apa. Dan hari ini kita betul-betul dituntut untuk bagaimana pemerintah, bagaimana sekolah, bagaimana guru-guru itu tetap bisa memberikan layanan pembelajaran, tapi anak-anaknya nggak tahu sedang berada di mana. Gitu. Nah, ini adalah yang kita sebut sebagai kebiasaan belajar baru. Kebiasaan belajar baru adalah kebiasaan belajar yang sebelumnya tidak pernah kita lakukan, baik di sekolah, baik guru mengajar maupun siswa yang belajar, atau kepala sekolah tak kelola sekolahnya masing-masing. Hari ini, mulai besok tanggal 14 sampai tanggal 16 itu adalah masa perkenalan sekolah. Saya berpesanaan dengan kondisi apa yang sedang kita hadapi di lingkungan sekolah, di lingkungan kabupaten, di lingkungan negara maupun secara internasional. Apa itu? Kita sedang berada pada masa di mana kita harus tetap bisa bertahan hidup, harus tetap bisa makan, harus tetap bisa belajar mencari ilmu, tapi ruang-ruang kita dibatasi. Tapi kebebasan-kebebasan kita dibatasi. Ini harus sampai kepada anak-anak kita. Apakah corona ini masih berada di sekitar kita? Corona masih ada di sekitar kita. Purwakarta yang kemarin sudah menurun, sekarang bertambah lagi. Atas hasil swab yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan terhadap beberapa orang yang swabnya dibiayai oleh negara, dibiayai oleh pemerintah. Diambil sampel dari Dinas Kesehatan, diambil dari PNS, ASN diambil, dan ternyata dari sampel-sampel itu bermunculan, ada yang ditemukan. Nanti kepala sekolah di swab bisa jadi hasilnya keluar, bisa jadi ada juga yang kena. Naudzubillahi min dzalik, mudah-mudahan tidak ada yang terpapar corona. Nah, ini harus diwaspadai oleh kita,
bahwa virus ini masih berada di sekitar kita, masih berada di sekeliling kita. Oleh karena itu apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang harus tetap bertahan hidup, orang yang harus tetap bisa belajar? Kita harus mengembalikan kepada kedisiplinan diri kita untuk melaksanakan protokol kesehatan secara pribadi, secara mandiri. Nanti baru ke tingkat sekolah, baru ke tingkat komunal. Biasakan, saya mengharapkan kepada anak-anak, siswa-siswa SD, SMP, kepada guru-gurunya tolong disampaikan, ditekankan kepada anak-anak kita bahwa kita wajib memenuhi protokol kesehatan apabila kita tidak ingin terpapar. Berikhtiar, sempurnakan ikhtiarnya. Pertama, sering cuci tangan pakai sabun. Biasakan cuci tangan pakai sabun, dan ini harus menjadi materi wajib. Kebiasaan-kebiasaan ini, protokol kesehatan ini harus menjadi materi wajib dalam pengenalan lingkungan sekolah. Termasuk nanti cara belajarnya seperti apa disampaikan kepada anak-anak kita. Cuci tangan wajib diajarkan. Bagaimana cuci tangan yang baik dengan 6 gerakan itu. Apalagi pakai masker. Jadi anak-anak harus mempunyai masker minimal 1. Kalau 1 itu jarang dicuci berarti. Kalau minimal 2, 1 cuci, 1 jemur. 1 cuci, jemur, 1 dipakai. Kalau kotor itu diputer, minimal 2 berarti. 2 masker setiap anak harus mempunyai. Agar apa? Agar bisa dipakai setiap saat. Kalau 1 dicuci, 1 dipakai. Dan ini harus menjadi kebiasaan, disiplin diri para pelajar Purwakarta. Para gurunya sama, para kepala sekolahnya sama. Menjaga jarak, agar jangan sampai anak-anak kita tidak sekolah tapi mereka sering berkumpul, tidak pakai masker, tidak pernah cuci tangan. Ajarkan kepada anak-anak kita bagaimana pola komunikasi yang baik, bergaul yang baik. Kalau berkerumun, menjaga jarak dan pakai masker. Kalau habis berkerumun, maka harus sering cuci tangan. Ini penting untuk disampaikan kepada anak-anak kita. Agar apa? Agar mereka mempunyai kedisiplinan diri, bisa terus bertahan, imunitasnya terus terjaga. Protokol kesehatan ini harus diajarkan kepada anak-anak, mulai dari cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, gitu. Kebersihan diri harus diajarkan kepada mereka. Nah, kemudian apa lagi? Kemudian mereka belajar dalam situasi yang berbeda dengan masa lalu. Sehingga apa yang harus diajarkan? Bahwa di SMP ini nanti belajarnya sistemnya daring buat yang mempunyai fasilitas sarana prasarana seperti HP, laptop, kuota, punya kuota. Yang tidak punya HP maka akan dilayani secara luring, offline. Bentuknya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Diajarkan. Nah, sehingga apa? Jika ini nanti anak-anak sudah mengenal bagaimana kesehatan dirinya terjaga, bisa menjaga melindungi dirinya, dan kebiasaan belajar apa yang akan dijalani selama mereka belajar nanti di sekolah, insya Allah nanti kita akan bisa memberikan layanan pendidikan dengan baik. Kapan sekolah ini akan dibuka kembali? Saya belum bisa memastikan. Tapi yang sudah jelas adalah layanan pembelajaran, belajar di sekolah, tatap muka dengan para murid, itu baru bisa dilaksanakan apabila kabupaten kita, Purwakarta, sudah ditetapkan menjadi zona hijau. Kapan itu? Belum ketahuan. Kalau sudah tidak ada kasus yang positif, sudah tidak ada pasien dalam perawatan, gitu ya. Kemudian sudah tidak ada penyebaran transmisi lokal. Nah, ini nanti akan keluar status zona hijau dan Purwakarta belum. Sehingga tidak bisa melakukan pembelajaran tatap muka. Kalau status zona hijau sudah keluar, apakah
Sekolah sudah boleh masuk, ada aturannya. Jadi kalau sudah masuk zona hijau, sekolah yang boleh masuk adalah tingkat SMA, SMK, dan SMP pada bulan Juli. Disusul nanti SD pada bulan September, dan disusul lagi oleh TK PAUD pada bulan Januari. Apakah ada syaratnya? Ada syaratnya. Sekolah yang boleh buka itu nanti kalau sudah zona hijau itu, yang bisa tetap muka itu yang seperti apa? Sekolah yang sudah memenuhi dan siap menjalankan protokol kesehatan. Sekolahnya sudah mempunyai tempat cuci tangan, sekolahnya sanggup masuk belajar secara bergiliran, setengah-setengah. Sekolahnya sudah mempunyai organisasi di tingkat sekolah tentang pengelolaan protokol kesehatan. Sekolah sudah menunjuk manajer COVID-19 atau Satgas Protokol Kesehatan. Dia bertugas nanti menyiapkan, kemudian melaksanakan, memantau sejauh mana protokol kesehatan dilaksanakan di sekolah tersebut. Orang itu harus bertanggung jawab dan harus di-SK-kan oleh kepala sekolah. Misalnya wakil kepala sekolah bidang sarana prasarana ditunjuk menjadi manajer COVID-19 di sekolah, gitu. Atau satgas, ketua satgas COVID-19 di tingkat sekolah, untuk memastikan agar sekolah tersebut siap melaksanakan protokol kesehatan, siap melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan anjuran dari gugus tugas COVID. Jadi setiap sekolah wajib itu. Nanti sekolah-sekolah yang semacam ini sudah siap sarana prasarananya, sudah siap organisasinya, orang-orang yang ditunjuk untuk bertanggung jawab. Kemudian sekolahnya sudah mendapat dukungan dari orang tua, harus ada Bu, Pak ya. Jadi kalau sekolahnya sudah mendapat dukungan dari orang tua untuk bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka, kemudian dicek oleh petugas nanti, bisa dari gugus tugas atau dari dinas pendidikan, bahwa sekolahnya siap melaksanakan pembelajaran tatap muka, ya udah boleh berarti dilaksanakan dalam status zona hijau tadi. Gitu. Ini penting untuk Bapak Ibu pahami bahwa sekolah-sekolah kita dari sekarang harus dipersiapkan. Harus dipersiapkan sarana prasarananya, tempat cuci tangannya, segala macam. Termasuk siapa yang diberikan tanggung jawab untuk mengelola standar kesehatan yang akan dilaksanakan oleh sekolah. Nah, inilah hal-hal yang harus diperhatikan oleh kita semua. Kemudian sekarang seperti apa pembelajaran di sekolah tidak ada, gitu ya. Kemudian anak-anak juga tidak datang ke sekolah. Maka apa yang harus dilakukan? Pertama yang harus dilakukan oleh guru-guru wali kelas 7. Saya menyebut wali kelas 1, wali kelas 7. Itu wali kelasnya karena jumlah siswanya sudah ketahuan, masuk di kelas apa, segera dibagi oleh kepala sekolahnya. Nanti kelasnya siapa, wali kelasnya siapa, segera mungkin. Wali kelas 7 itu, kalau yang 8-9 saya yakin sudah ada. Wali kelas 7 itu segera membuat identifikasi, melakukan pendataan. Nomor HP orang tuanya harus tercatat oleh wali kelasnya. Kemudian apalagi? Nanti diidentifikasi mana anak-anak yang bisa melakukan pembelajaran daring dan mana yang tidak bisa melakukan pembelajaran secara daring. Diidentifikasi dan tentukan jenis layanan yang akan kita berikan kepada mereka. Yang mempunyai fasilitas daring, maka kita harus layani dengan pembelajaran daring, biar tenaga kita tidak terkuras habis. Mereka yang tidak punya fasilitas daring, maka kita harus bisa melayani mereka. Caranya seperti apa? Bisa wali kelasnya, guru mata pelajarannya berkunjung ke rumahnya, atau bisa anaknya dipanggil oleh kita, dikasih tugas terstruktur oleh kita. Apa yang harus mereka lakukan dalam minggu ini.